Sedih banget. Fanny Ghazani sempat gagal menikah H-4. Fanny Ghazani tengah menjadi sorotan warganet. Meski kini terbilang jarang tampil di layar kaca, tetapi karir Fanny di dunia entertain memang sempat moncer. Tapi sayangnya tidak dengan kisah asmaranya. Ya, Fanny sempat menelan pahitnya batal menikah H-4, padahal seluruh kebutuhan sudah rampung dipersiapkan. Sebenarnya masalah utamanya adalah perbedaan agama, itu permasalahan utamanya. Tapi ternyata setelah berpindah pun masalah itu tetap ada. Sorry, lu apa? Muslim, Oh, dianya yang... dia Katolik saat itu. Oke. Terus dia udah pindah nih ke Islam. Ah, Tapi dia pindah? Pindah ke Islam. Terus ternyata masalah itu nggak hilang gitu. Akhirnya tidak bisa menikah secara resmi karena nggak bisa dapat surat izin yang N4 bla 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 itu nggak dapet. 4 hari loh udah sebar undangan loh. Irfan Hakim waktu itu sampai datang ke gedungnya. Kosong, Nggak ada. Gitu. Terus? Tapi pertama gue nikah siri, gue nggak mau, nggak rela. Kedua, menyakiti banyak hati. Gitu. Jadi lebih baik kalau emang harus yang tersakiti ya udah kita berdua aja. Sebulan pras gue kayak orang depresi. Anjir. Di dalam kamar nangis ngawang sebulan. Malu gue. Gue udah pakai batik dan gue udah bawa wartawan. Bawa wartawan mau mengunjungi sahabat gue menikah. Udah nyampe ke lokasi, ke gedung. Kok sepi? Nanya ke si itunya, ke satpamnya, katanya batal pak. Kapan batalnya? Berapa hari sebelumnya? Wah itu. Jadi Fanny tuh ngasih tahu pembatalan tuh cuma lewat broadcast apa gitu, kayaknya gue nggak baca. Udah sedih banget, tapi itulah nggak jodoh. Tapi kan sekarang sudah mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik lagi gitu. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, Fanny pun bangkit. Beruntung Tuhan mempertemukannya dengan Erwan Gustiawan yang kini selalu menemaninya dalam situasi apapun. Sebulan aja, jangan dilama-lamain ya. Sebulan aja, Besti. Banyak laki-laki di dunia ini, ya nggak? Ya nggak, perempuan? Lupakan. Tapi nggak sepenuhnya salah. Maksudnya yang lalu juga pasti punya alasan kenapa akhirnya kita bisa memutuskan hal seperti ini. Ya udah lebih bijak, udah lebih dewasa keduanya lah. Ya mudah-mudahan semua bahagia dengan pilihan hidupnya masing-masing. Warganet pun mulai mengamati perubahan fisik Fanny. Banyak yang mengaitkannya dengan bentuk hidung Fanny yang dianggap kurang hoki. Barangkali alasan inilah yang membuat Fanny merubah bentuk hidungnya agar tidak semancung sebelumnya. Dan menurut aku semua yang terjadi itu pasti takdir dan sudah aku ikhlaskan. Kita hidup tuh memang harus ikhlas ya. Meyakini juga kalau yang sudah menjadi takdir itu udah pasti berlalu dan kita akan diberikan yang terbaik. Itu aja lah. Uya Kuya bikin geram warga Los Angeles gara-gara ngonten di lokasi kebakaran. Who are you guys? No, who are you guys? Uya Kuya bikin geram warga Los Angeles yang menjadi korban kebakaran hebat beberapa waktu lalu. Saking geramnya, artis sekaligus anggota DPR RI itu sampai diusir warga lantaran membuat konten di depan rumah korban kebakaran. These people, they have no respect for our laws at all. So this is my property. Can you guys I'm sorry, this is ridiculous. Dalam video itu terdengar jelas bagaimana warga Amerika sangat kesal, bahkan menyebut apa yang dilakukan Uya dan Astrid benar-benar konyol dan tidak punya empati. Sontak saja, video yang kini viral di media sosial tersebut menuai hujatan netizen. Stop bikin malu Indonesia. Kenapa semua harus lo kontenin? Berilmu belum tentu beradab. Namun tak sedikit juga netizen yang memuji tindakan ayah cinta Uya tersebut. Semangat Mas Uya, you are a good person as I know. Tak mau jadi bulan-bulanan netizen, Uya pun langsung memberikan klarifikasi lewat pesan yang ia kirim ke wartawan. Juga diunggah melalui Instagram pribadinya. Dalam unggahan, Uya berdalih video yang ia ambil di lokasi kebakaran merupakan request teman-teman wartawan di Indonesia. Ia pun mengaku sedang menghapus video yang ia rekam dan tak satu pun ia unggah ke media sosial. Di akhir tulisannya, Uya juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.
Di mana kita berada di negara orang, harus tahu hukum di negara itu, harus tahu peraturan di situ supaya kita nggak salah langkah. Jadi pembelajaran. Ikang Fauzi, cinta pertama Bella. Sempat terpuruk ditinggal istri tercinta Marissa Haque untuk selama-lamanya, kini Kang Fauzi sudah bangkit dari kesedihannya. Ya, sang rocker gaek kembali semangat menjalani aktivitas kesehariannya. Hal itu tak lepas dari dua putrinya, Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi, yang selalu motivasi dan memberi semangat kepada Ikang agar move on. Bella dan Cika juga saling bekerja sama menggantikan peran almarhumah Marissa dalam mengurus, menjaga, serta menghibur ayah mereka. Makasih kakak. Sama-sama. Kopinya kakak Bella nih. Iya. Mereka sangat berusaha untuk jaga bukan jagain ya, pokoknya mendampingi bapaknya. Ya itu yang kayak ayah bilang, dampingin, nemenin ayah aja gitu. Bella menyadari sebagai anak dirinya berkewajiban mengurus, menjaga dan menghibur ayah Ikang. Dengan statusnya yang masih lajang, membuat Bella jadi bisa lebih banyak waktu dan fokus mengurus Ikang ayahnya. Jauhkan diri dari godaan, harap yang bisa melakukan semua. Ya kalau nemenin ayah tuh emang kitanya juga butuh gitu. Sosok orang tua yang juga bisa dijadikan teman untuk anak-anaknya gitu. Bisa ngobrol kita. Sosok Ikang Fauzi bukan hanya sekedar ayah bagi Bella. Di mata si sulung ini, ayah Ikang juga seperti sahabat bahkan cinta pertamanya. Bella bisa kompak dengan ayah Ikang. Saling menguatkan, saling menjaga dan saling berbagi kebahagiaan. Kekompakan Bella dan Ikang membuat mereka terpilih menjadi pasangan juri di program Keluarga Seleb Indonesia yang tayang perdana pada Rabu 29 Januari 2025 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di layar MNC TV. Karena emang dari kecil juga udah deket sama ayah gitu kan. Bahkan dulu juga waktu ibuku lagi sekolah di Amerika juga kita tuh bertiga ya. Ya buat saya emang cinta pertama tuh keluarga sih, jadi ya pasti ayah sendiri lah.